Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Screen saya sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Oke, baik. Seperti yang saya sampaikan di grup WhatsApp kita, hari ini kita akan belajar open layers. Apakah requirement-nya kemarin seperti Notepad++ udah di-download dan diinstal Node.js-nya? Sudah, Pak. Oke, baik. Karena untuk Node.js ini kita perlu instalasi Node.js-nya. Kalau kita buka itu di sini kita bisa download di nodejs.org. Nanti bisa Anda download, terserah mau yang pakai 14.16 LTS atau yang 15.14 yang versi paling baru, silahkan. Sama aja dua-duanya. Ini nanti akan kita pakai Node.js ini untuk menjalankan open layer dan juga membuat aplikasi berbasiskan open layer. Jadi ini wajib ada. Kemudian yang berikutnya Notepad++, Anda bisa download dari website e-learning kita atau mau Anda download langsung dari source-nya langsung juga boleh. Nanti Notepad++-nya mau kita pakai untuk mengedit 3 file yang biasa digunakan di dalam open layers. Ini ada file JSON, package JSON, kemudian nanti juga ada file index javascript ya, dan index.html. Jadi nanti kita akan mengedit di seputar 3 file ini. Kalau Anda lihat contoh-contohnya di open layers ini juga biasanya nggak jauh-jauh dari 3 file ini yang akan diedit ya. Index.html, index.js, dan package.json. Nah, kalau sudah semua tadi di-download, sebenarnya masih ada satu lagi, nanti akan sambil jalan saja yang perlu kita download. Jadi selama proses create aplikasi ataupun kita ikuti tutorialnya ini, kita harus online ya, karena ada beberapa kadang library ataupun file-file yang dibutuhkan itu di-download dari internet. Nah, untuk memulai Anda bisa ikuti saja tutorial yang ada di websitenya. Saya masukkan di kolom chat. Ini sudah ada di kolom chat. Kita ikuti aja apa yang ada di situ. Sebagian sudah kita download, udah nggak perlu lagi, dan mungkin sudah install Node.js. Bagi yang belum bisa install Node.js-nya. Kalau ini sudah diinstal, kita bisa mulai mengikuti. Ini first time aja dulu. Ini kita bikin aplikasi yang simpel saja untuk menguji coba apakah sistem kita sudah siap untuk dipakai membuat aplikasi yang berbasiskan open layers. Nah, sekali lagi open layers ini merupakan platform programming, anggap aja seperti itu, yang fungsinya ya untuk web map atau WebGIS. Jadi nanti Anda akan melihat banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita implementkan dengan menggunakan open layers ini, dan ini berbasis JavaScript. Kemarin Anda juga sudah belajar sedikit tentang HTML dan JavaScript. Mungkin hari ini sedikit ditambah dengan JSON. Terus juga kemarin Anda juga sudah belajar juga tentang CSS atau styling di HTML itu seperti apa. Waktu kita belajar apa itu kemarin, waktu Anda masukkan script CSS yang setelah di headernya kemarin ya, waktu Anda coba pakai Try-It Editor. Nah, itu juga akan masih kita gunakan format-format yang seperti kemarin. Ada head, kemudian ada body di dalam HTML file, itu juga masih kita terapkan. Jadi kalau Anda ada yang miss dengan perkuliahan sebelumnya, maka sebaiknya Anda cek ulang di pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya. Oke, langsung aja. Di sini open layers
bisa kita implement dalam satu folder project, anggap aja seperti itu. Kita bisa buat satu project gitu, atau kita bikin satu folder atau directory project. Nah, ini nanti kita inisiasi projectnya di situ. Kita bisa gunakan seperti ini, sorry. Nanti setelah selesai instalasi Node.js, Anda bisa buka, sebentar, saya share. Anda bisa buka Node.js command prompt-nya. Atau kalau misalkan belum muncul di sini, Anda bisa search di bagian Node.js Anda. Node.js command prompt, Anda klik. Munculnya seperti itu. Nah, di sini perintah awalnya silahkan buat ini, bikin directory baru. Anggap aja kita bikinnya di C. Saya buat directory baru. Kemudian kita masuk ke dalam direktorinya. Ini masih kosong, nggak ada apa-apa. Jadi benar-benar masih kosong. Kita bisa inisiasi dengan memasukkan npm spasi init atau Node.js package manager di initiate di dalam folder project ini. Kemudian Anda tekan enter setelah mengetikkan npm init. Ini nggak apa-apa, disamakan aja. Kemudian ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Oke. Kalau sudah, Anda bisa yes. Ini nanti kalau Anda cek direktorinya, ini sudah ada package .json. Package .json ini akan kita edit. Kalau Anda ngikutin ini nanti mungkin ada error sedikit ya, karena package.json-nya masih belum sesuai. Bisa Anda edit nanti belakangan. Jadi ini bisa diedit belakangan. Kalau mau ada edit sekarang juga boleh. Nah, ini kita coba edit sekarang aja daripada nanti error. Nah, JSON-nya bisa Anda edit dengan menggunakan Notepad++. Jadi buka Notepad++-nya, kemudian Anda open, ada tulisannya di new project tadi ya, kita bikin new project. Bisa Anda copy pastekan ke sini yang ada di dalam sini. Ini ada kopinya, copy pastekan situ. Kemudian Anda save. Kemudian kita kembali ke command prompt tadi. Kita kembali ke command prompt. Di sini diminta untuk melakukan proses npm install.ol atau open layers ya, dependensinya open layer. Nah, selama proses instalasi ini Anda harus terkoneksi dengan internet karena ini akan di-download dari internet. Jadi seberapa lama atau seberapa cepat itu tergantung dari koneksi masing-masing. Kalau sudah selesai, sebentar, kita cek dulu. Nah, ini sudah ada tambahan beberapa file di dalam directory kita. Kemudian kita bisa lanjut dengan ini. Ini kita bisa lanjut. Mungkin Anda akan ketemu beberapa peringatan, notifikasi, ataupun error. Nggak masalah, lanjut saja.
di dalam nanti juga di dalam tutorialnya ataupun di dalam dokumentasinya itu juga mungkin Anda akan ketemu beberapa error, nggak masalah, lanjut saja. Karena memang kalau kita mau lihat semuanya perfectly itu agak susah ya di OpenLayer ini. Kadang beberapa masalah timbul juga dari sistem atau komputernya masing-masing. Nah, ini kan ada beberapa warning atau ada beberapa isu yang muncul. Nggak apa-apa, ini memang kayak gitu. Ikutin saja, bahkan mungkin nanti di bawahnya ada beberapa yang ada vulnerabilities-nya, artinya ada beberapa celah keamanan kalau kita pakai package ini, kita upload ke dalam sebuah website, mungkin bisa dibobol orang atau dihack orang di vulnerabilities-nya. Nah, itu yang ingin disampaikan sebenarnya lewat beberapa error yang muncul di dalam proses instalasi Node.js. Yang penting nanti ketika Anda mau live kan ini di internet, ya di patching lah, ditambal mana yang bermasalah kalau itu kita upload ke internet dan jadi potensi untuk dihack orang. Oke, ini sudah. Kita bisa edit index.js-nya. Kalau nggak ada nanti kita buat sendiri. Anda bisa cek lagi. Ada nggak ada. Nah, ini kita bisa edit. Di situ juga kita pakai ini aja. Di reload, oke, nggak masalah. Kita coba new. Kita kasih nama index.js sesuai dengan yang ada di tutorial ini. File, save as. Kita simpan di new project. Ini kita cari nama filenya, ekstensinya .js javascript. javascript. Ini di save. Kemudian language-nya di sini kita bisa sesuaikan, kalau belum, nah ini disesuaikan dengan JavaScript. Ini bisa kita copy paste. Seperti itu. Kalau sudah, tekan Ctrl S atau Anda save. Oke, file di save di sini. Kemudian yang berikutnya kita juga perlu index.html, file index.html. Ini juga kita buat dengan menggunakan Notepad++, tambah lagi new, file, save as, index. Ini kita cari yang hypertext markup language HTML. Kemudian save. Ini bisa kita copy paste. Nah, di sini sangat sederhana. Masih ingat ya kemarin div ini adalah division atau bagian di dalam body dari atau batang tubuh dari HTML atau halaman dari website. Di sini dia akan mencari file index.js. File index.js-nya tadi sudah kita buat yang di depan tadi, yang sebentar. File index.js-nya yang paling depan tadi ya. Yang ini. Kemudian ini yang nanti akan di push kembali ke dalam halaman page atau halaman web yang kita buat. Nah, di sini juga peta yang akan ditampilkan ke kita itu dengan ukuran, ini stylenya, style petanya ataupun tampilannya itu 400 kali 250 pixel. Jadi agak berbeda sedikit dengan yang kemarin. Pada saat kita belajar leaflet. Kalau leaflet itu kan JavaScript-nya dimasukkan langsung di dalam HTML-nya, itu boleh. Jadi JavaScript dan CSS itu dijadikan satu dalam HTML boleh. Tapi kalau dalam prinsip modular programming, kalau kita pemrogramannya secara modular, sebenarnya script JavaScript, kemudian HTML maupun CSS-nya itu dipisah. Jadi kalau kita belajar yang
benar-benar untuk skala produksi, bukan untuk coba-coba atau nanti mau di live-kan di internet, maka kita ikuti saja rule of thumb atau praktek yang baik atau best practice yang ada di dunia IT, di mana antara file CSS, file JavaScript, dan index.html ini dipisah atau istilahnya modular programming, jadi dipisah-pisah. Kalau kemarin kita belajar leaflet, semua dijadikan satu ya. Dalam tahap belajar is fine, itu nggak masalah. Tapi kalau nanti Anda pakai untuk proses produksi atau untuk proses yang lebih serius, sebaiknya dimodularkan. Nanti tinggal dipanggil. Nah ini index.js ini sebenarnya dia memanggil atau sederhananya ini API-nya lah yang dipanggil. API-nya dari OpenLayer yang akan dipakai untuk nanti memunculkan peta di layar browser kita. Nah ini udah bisa kita save. Kemudian kita bisa kalau kita lihat di sini kita bisa nge-build dulu, atau kalau mau langsung start juga boleh. Kita coba build dulu di sini. npm run build. Oke, kita bisa cek. Nah ini udah dibangun aplikasi web ya, anggap aja seperti web based application untuk OpenLayer, dibangun dengan menggunakan tools Node.js di dalam folder new project. Ini udah ada tambahan beberapa file baru di dalamnya. Ini kita bisa runningkan. Kita runningkan mirip seperti kita punya web server. Jadi kita bisa runningkan dengan perintah npm start. Kalau di situ di bawahnya dibilang sudah running, kita bisa buka nanti servernya itu di, nah ini udah http://localhost 1234. Kita bisa buka browser baru. Saya coba pakai Chrome aja. Kita kecilkan aja biar localhost 1234. Nah, itu. Jadi ini peta sederhananya ya, peta yang dimunculkan dengan menggunakan script ini. Ini kalau Anda mau munculkan lain, misalkan di sini Anda kasih kemarin header ya. Oke, ini bisa Anda save ulang. Ini muncul nanti. Kemudian ini bisa Anda ganti judulnya. Judulnya kan di sini masih using parcel with OpenLayers. Nah, ganti ini juga bisa Anda save. Nah, itu di bagian atas title-nya udah berubah, kemudian header-nya juga sudah berubah. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk apa ya? Untuk mendeploy awal atau inisiasi awal OpenLayers. Ada yang mau tanya?
Jadi yang perlu Anda lakukan pertama kali adalah download Node.js, kemudian Anda install, kemudian Anda juga perlu HTML atau JavaScript editor, contohnya Notepad++, itu juga bisa Anda install. Setelah semua Anda install, Anda bisa ikuti step yang ada di sini. Anda bisa inisiasi new project dengan membuat folder ataupun directory new project. Kemudian Anda inisiasi dengan menggunakan Node.js Package Manager di init. Anda kasih perintah init. Kemudian file package JSON-nya ini bisa Anda edit. Jadi ini Anda edit. Diedit. Copy paste aja. Jadi nggak perlu nunggu ke bawah ini. Bisa, ini saya shortcut aja. Saya ambil langsung. Anda nggak perlu nunggu ke bawah, langsung aja di copy pastekan kalau package.json-nya sudah jadi di dalam direktori kerjanya atau direktori project-nya. Kalau sudah, kemudian Anda langsung install OpenLayer-nya ke dalam folder project Anda. Kemudian setelah itu Anda bisa install parser bundler. Kemudian edit index HTML dan index JS. Jadi ini Anda edit atau Anda tambahkan kalau belum ada. Sampai dengan di situ selesai, Anda bisa mulai create bundle ataupun melakukan build application dengan perintah npm run build. Sampai sini nanti isinya folder Anda sudah seperti ini. Isinya akan seperti ini. Selesai proses build, maka ini yang paling baru lah. Kalau ini sudah jadi, artinya aplikasi Anda siap di-runningkan. Anda bisa memberikan perintah npm start. Begitu Anda selesai melakukan proses npm start ini, maka web servernya akan jalan. Web servernya akan jalan. Anda bisa buka aplikasi Anda dengan menggunakan browser di alamat localhost /2 itu portnya, port 1234. Oke, ini untuk menginisiasi apakah Node.js, OpenLayer, dan yang lain-lain Anda itu sudah fine, sudah terinstall dengan baik. Kalau belum ya berarti ada step yang miss atau ada yang kurang. Anda bisa ulang dari awal. Ulangin aja ini dari awal, nggak apa-apa. Kalau sudah ada new project-nya, Anda tinggal di rename atau di delete, nggak apa-apa. Jadi misalkan, Pak, saya sudah terlanjur buat folder dan ada isinya new project, nggak apa-apa, Anda delete aja. Anda ulangi lagi atau Anda rename ini jadi new project 1, new project 2, 3, dan seterusnya. Nanti Anda bikin ulang. Jadi sesimpel itu. Oke, ini udah. Ini kita bisa matikannya tekan Ctrl+C. Yes. Oke, ini kalau kita matikan di sini udah nggak bisa loading lagi. Ini muter-muter aja nanti dibilang time out. Jadi ini udah. Nah, berikutnya kita akan ikuti tutorial singkat lah. Kalau nanti mau lebih kompleksnya, Anda bisa sebenarnya di OpenLayer ini banyak sekali aplikasi yang bisa Anda download. Aplikasi yang bisa Anda deploy. Di sini kita ini contoh aplikasi yang bisa Anda deploy di example ini. Jadi Anda bisa ambil scriptnya, nanti Anda tinggal copy pastekan. Tapi kita lihat dulu tutorial singkatnya lah. Anda bisa ke tutorial. Ini tadi udah ya.
Kita ke ini saja deh. Ke workshop aja. Nah, di workshop ini nanti isinya sebenarnya sama dengan yang ada di depan ini. Jadi bentuknya seperti ini. Tapi kita bisa install workshop ini ke dalam folder kita di komputer kita. Jadi kita menjalankan workshop ini di dalam folder kita. Baik, kita lanjut. Di sini Anda juga diminta untuk mendownload file OpenLayer workshop.n.zip. Ini bisa Anda download dari sini. Sebentar, saya kopikan. Anda bisa download ini filenya, linknya sebentar. Nah, di situ tulisannya masih beta, jadi mungkin beberapa modul itu ada bermasalah dan mungkin timbul error dan segala macam. Enggak masalah, jangan Anda panik atau bingung. Misalkan nggak bisa dirunningkan ya nggak apa-apa. Suatu saat mungkin Anda memang perlu script ataupun modul tertentu, Anda nanti bukan dari sini ya, ini cuma untuk belajar saja. Tapi kalau Anda mau proses yang sudah produksi, yang sudah proven, yang sudah terbukti, Anda bisa download dari sini sebenarnya, dari example ini. Jadi kalau nanti suatu saat Anda ingin implement yang benar-benar serius atau yang memang untuk proses produksi, Anda bisa downloadnya dari sini. Ini cukup lengkap. Saya ambil contoh apa ya, yang inilah. Nah, misalkan Polygon seperti ini, kita bisa ambil main.js-nya, kemudian kalau ada index.html-nya ini juga termasuk package JSON-nya ini bisa kita copy pastekan ke dalam script kita. Jadi ini yang sudah terbukti lah ibaratnya, ini yang sudah bisa running. Jadi kalau Anda pada saat belajar di tutorialnya gagal atau macet, ya namanya juga di situ semua coba-coba ya, nggak ada yang bisa memastikan itu running well 100%, dan ini juga kita dapatnya juga yang versi beta, selalu beta kebanyakan, jarang ada yang stable gitu ya kalau untuk yang di tutorial atau workshopnya ini. Nah, ini Anda bisa pakai sebenarnya buat produksi kalau yang di sini. Ini udah
sudah dicoba dan Anda bisa langsung coba juga di websitenya. Jadi kayak feature drag and drop. Misalkan saya mau drag and drop GeoJSON-nya misalkan di dalam peta ini. Nah, ini bisa Anda download GeoJSON-nya. Kemudian main JS-nya atau main JavaScript, terus juga index.html, package.json-nya ini juga bisa Anda copy pastekan nanti di script yang Anda buat. Nah, ini kan kita bisa langsung implement. Tadi JSON-nya udah saya download ya. Ini contoh aja. Kita mau drag and drop. Ini kan dia modulnya cerita tentang peta ini bisa di drag and drop dengan GeoJSON. Nah, ini kita bisa langsung taruh. Nah, muncul. Udah muncul file JSON-nya dimasukkan ke dalam petanya ini. Atau kalau Anda download GPX, KML, IGC, dan topo JSON-nya ini juga bisa langsung di drag and drop ke dalam peta yang ada di dalam sini, di dalam example-nya ini. Jadi kalau Anda ingin eksplorasi lebih lanjut, Anda bisa pakai example yang ada di sini. Cukup lengkap dan cukup kompleks, dari yang paling basic sampai yang paling kompleks ada ya di sini. Jadi jangan khawatir kalau nanti Anda perlu untuk proses produksi ataupun riset yang jauh lebih advance, Anda bisa gunakan file-file yang ada di dalam example ini. Nah, di sini Anda kalau sudah selesai download OpenLayers workshop.zip-nya bisa Anda ekstrak, Anda taruh ke dalam folder tertentu, sama kayak tadi juga. Ini saya ambil contoh aja ya. Ini biar saya delete dulu deh. Anda bisa bikin pakai ini, pakai Windows Explorer. Kalau tadi saya bikinnya pakai Command Prompt, ini saya pakai Windows Explorer. Nah, ini kosong. File yang Anda download tadi, kalau misalkan sudah download OpenLayers workshop.zip-nya, ini bisa Anda buka. Ini bisa Anda drag and drop di dalam folder ini, di drag and drop aja. Oke, begitu sudah kita drag and drop, kita bisa cek pakai ini komen tadi. Ini kita pindah dulu. cd open layer. Harusnya sama ya isinya ini. Isinya harusnya sama. Tidak ada bedanya. Oke, kalau sudah kita buka tadi. Sama kayak tadi ya. Pakai ini Node.js command prompt. Ada npm install. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau sudah, nah ini tadi yang sudah saya sampaikan di depan, mungkin Anda ketemu beberapa notifikasi, warning, dan segala macam, biarkan aja, nggak apa-apa. Anda bisa mulai runningkan servernya, npm start
Oke, begitu ada seperti itu. Ini harusnya jalan kok belum running. Kalau mau coba ini aja ya, kita buka ini. Sama kayak tadi juga, Anda bisa pakai Google Chrome atau browser yang lain. Jadi minimal ada 2 browser di dalam komputer Anda, satu buat buka file-file open layernya ataupun tutorial open layernya, satu yang kita pakai untuk melihat hasil uji coba. Localhost 3000. Oke. Munculnya cuman kayak gitu aja. Jadi memang isinya nggak ada apa-apa di dalam. Jadi kita belum bisa ngelihat apa sih isinya gitu. Dia cuma menampilkan itu. Kalau Anda ingin cek, Anda bisa buka file. Ntar ini saya tutup dulu. Anda bisa buka file index.html-nya dan yang lain-lain. Jadi ini belum ada isinya ya. Belum ada sama sekali isinya apa-apa. Jadi betul-betul kosongan. Nah, Anda bisa cek. Anda buka pakai Notepad++. Anda coba buka index.html. Nah, kan ini nggak ada isinya sama sekali. Atau kalau Anda mau isiin tes aja. Anda refresh. Kalau nggak mau ini kita bisa stop dulu. Kita bisa stop. Kadang dia macet. Coba kita npm start lagi. Ini bisa Anda hapus. Nanti setiap kali Anda merubah sesuatu di index.html ini, biasanya nanti di sini tulisannya compile successfully akan muncul. Ini saya ambil contoh lagi, saya munculkan lagi yang tadi. Saya save, nah dia compile ulang. Nah, gitu. Jadi tiap kali kita merubah di sini, kita save, dia akan compile ulang secara otomatis. Ini bisa kita tinggalkan, jangan di close. Di background proses saja. Kita bisa kembali ke tadi. Nah, kalau Anda mau lihat dokumentasinya di localhost, ini juga bisa. Anda bisa ke sini. Copy link location, Anda buka lewat sini juga bisa. Nah, jadi ini lokalan, nggak perlu lihat internet kalau yang ini. Jadi ini sudah ada di laptop Anda ataupun PC Anda. Kalau yang ini pakai internet. Oke, kita bisa lanjut ke section berikutnya, yang basic. Ini tadi juga sudah kita implement, tapi kita bisa ulangi lagi. Pertama ini di file index.html, bisa kita masukkan. Kita buka network notepad-nya. Tadi masih kosongan ya. Jadi masih kosongan. Nah, masih ini saja bentuknya. Ini akan kita tambahkan. Kemudian di save. Oke, ini nggak mau muncul karena belum ada map yang kita panggil. Jadi ini indeks HTML-nya sudah kita siapkan. Sudah kita siapkan bagian untuk menaruh mapnya. Nah, ini sekarang kita masukkan ini. Kita masukkan ini di dalam main.js. Main.js. Kita copy. Kita cari file main.js.
file, open, main.js ini. Open. Ini masih kosong kan, karena ini tadi cuma memunculkan ini saja ya. Hello workshop, ini kalau Anda mau ganti hello. Anda bisa refresh. Nah, ini kan berubah. Oke. Ini kita copy pastekan ke sini. Kemudian di save. Nah, harusnya sekarang kalau ini kita refresh sudah muncul petanya. Ini nanti tergantung koneksi masing-masing ya. Kalau misalkan koneksinya bagus, petanya akan cepat di load. Tapi kalau misalkan koneksinya agak jelek, ya petanya mungkin agak lambat. Ini ngambilnya dari luar Basemap, tidak disimpan di dalam laptop Anda. Bentar, kalau saya ganti pakai Microsoft Edge aja mungkin lebih cepat ya, biar lebih ringan. Oh, sama ternyata. Oke, udah. Ini bisa kita minimize. Kalau pakai Chrome agak berat, Anda bisa switch pakai yang lebih ringan, kayak Microsoft Edge, ataupun pakai Firefox. Karena Chrome lumayan menghabiskan memori, jadi dia agak berat. Oke, kemudian kita coba render GeoJSON. Jadi ada data GeoJSON, di dalamnya ini ada data-data countries atau negara-negara yang ada di belahan bumi. Nanti ini bisa kita lihat hasil renderingnya di peta yang sudah kita buat tadi. Nah, ini bisa Anda copy pastekan ke dalam index.html Anda. Indeks HTML-nya tadi ini ya. Kita kopas aja. Ya. Ups. Kemudian berikutnya kita bisa mengimport 3 bahan baku untuk proses rendernya. Yang pertama, ini di main.js-nya, di main JavaScript-nya, ini bisa Anda copy pastekan ke sini. Kalau sudah di save, Ctrl S boleh, tekan tombol di sini boleh, pakai file di sini juga boleh. Jadi Anda bisa menggunakan beberapa metode. Anda tekan di sini boleh save, kemudian pakai file di sini save boleh. Pakai Ctrl S, saya lebih suka pakai Ctrl S karena lebih cepat. Nah, ini Ctrl S. Ctrl S sudah di save. Kemudian kita bisa lihat perubahannya. Kok tidak berwarna biru dia? Ntar saya ulangin. Siapa tahu ada yang kurang. Oke, udah ini ya, sudah terrender sesuai dengan yang ada di contoh ini. Nah, mungkin pada saat Anda nge-zoom ini kan, mungkin Anda nge-reload atau web servernya nge-reload.
Kalau nge-reload kan nanti dia tidak kembali ke posisi pada saat terakhir di zoom. Misalkan saya nge-zoom Kepulauan Indonesia gitu, atau Pulau Kalimantan lah saya zoom. Nah, begitu di-reload, dia tidak balik ke bagian yang tadi kita zoom. Ini kita bisa menambahkan fungsi khusus. Nah, ini kita bisa tambahkan agar pada saat di zoom dia tidak kemana-mana. Dia akan tetap di posisi terakhir pada saat kita buka. Nah, ini kita bisa tambahkan di dalam main.js. Di main.js-nya kita taruh di bawahnya sini aja. Kemudian nih di save. Kemudian di map-nya kita bisa ini copy, taruh di sorry, masih di JS kayaknya. Ini saya taruh di atas ini. Ini bisa Anda hapus. Save. Kemudian ini bisa ditaruh di bawah. Save. Coba kita reload. Kita posisikan di sini, di reload. Oke, udah ya. Ini berarti mau kita reload di zoom yang terakhir, di posisi yang terakhir. Jadi fungsinya tadi agar setiap kali reload itu tidak harus kita zoom in atau zoom out ulang, atau kita posisikan. Jadi pada saat kita mungkin mengedit peta ini, kita mau kembali lagi ke sini, itu nggak repot harus geser-geser atau harus zoom in zoom out. Oke, ini sudah. Kita bisa lanjut ke berikutnya, drag and drop. Nah, drag and drop ini mirip yang tadi Anda lihat di sini, drag and drop. Mirip dengan ini tadi. Kita bisa mendrag and drop sesuatu ke peta ini, kemudian nanti jadi begini tadi. Seperti itu. Oke, kita coba saja. Ini bisa kita tutup. Nah, seperti itu. Ini sudah ada, kita punya. Kemudian kita cuman perlu menambahkan ini, imported intro. Kita tambah di sini. Kemudian ini bisa kita kopikan. Kita taruh di bawah aja. Kemudian ini juga bisa kita kopikan. Coba kita tes dulu ya. Tes, kemudian di reload. Kita cari ini filenya countries.geojson.
countries.geojson. Countries.geojson. Ada di sini di bagian data. Nah, ini kita drag and drop. Nah, itu mau tadi berubah ya warnanya. Warna ini tadi berubah. Oke, ini sudah. Drag and drop sudah bisa. Atau kalau Anda mau, Anda bisa ikuti script drag and drop yang ada di example ini. Ini juga bisa. Ini tinggal di copy pastekan. Ini di main.js-nya. Kemudian HTML-nya. Yang ini di HTML. Kemudian yang paket JSON-nya ini juga nanti Anda copy pastekan kalau mau nyoba yang ada di example. Oke, berikutnya modifying feature. Ini kita bisa, bentar, ini kayaknya error ini. Yang ini error. Kita yang satunya aja deh. Kita gambar aja, gambar poligon. Gambar poligon ini sama, kita impor dulu library yang diperlukan, kita taruh di main.js. Kemudian yang tadi mungkin bisa Anda hapus ya. Yang tadi kita hapus aja. Yang tadi, yang bawahnya mungkin nggak usah. Tanpa ini, copy. Ini kita save. Kita buka. Nah, ini harusnya kita udah bisa bikin. Oh, nggak muncul ya. Kenapa dia tidak muncul? Sebentar. Harus ada yang tadi ya. Saya coba ulangin lagi ya. Kita tambah saja. Yang tadi berarti nggak usah dihapus. Kita tambahin aja di bawahnya. Save. Oke, udah ada itu. Nah, ini kita bisa gambar poligon. Nah, ini kita bisa gambar. Kalau misalkan kita mau gambar poligon-poligon yang lain juga silahkan. Jadi, misalkan tambahin lagi yang di atasnya. Oke. Jadi kita bisa gambar poligon di base map ini dengan menggunakan library draw from. Di sini dia pakainya library yang ini yang digunakan, kemudian nanti dipanggil dengan menggunakan ini. Berikutnya kita coba snapping. Ini juga kita bisa panggil, taruh di sini. Kemudian ini kita taruh di bawah. Ini kita sebentar, ini kita save dulu, lupa save. Ini tinggal mau di snapping ya silahkan. Sama kayak tadi ya, mirip juga kayak poligon tadi.
Berikutnya kita bisa mendownload hasil apa yang sudah kita lakukan di map tadi. Downloadnya kita tinggal menambahkan ini. Ini kita taruh di index.html. Jadi kita pindah ke tab index.html. Ini di copy, kemudian di bagian body, Anda pastekan di situ. Kemudian di bagian CSS, bagian CSS itu berarti di dalam style ya. Masih ingat kemarin kalau CSS pastinya di dalam style. Kita bisa taruh ini. Dalam style berarti di dalam tag ini. Kita bisa taruh, keluarkan dari situ. Nggak apa-apa kalau nggak beraturan, nanti aja di beresinnya. Kalau sudah, ini bisa di save, pindah ke main.js. Main.js ini yang ditambahkan, ada function yang perlu kita panggil. Ini buat clear, tombol clear, kemudian yang berikutnya tombol download. Kalau sudah save, kita lihat perubahannya di sini. Nah, ini udah muncul. Ini bisa kita download. Bentar, saya reload dulu deh. Anggap saya habis ngeditin ini ya. Ini saya download. Nah, ini dalam bentuk JSON. Jadi kalau kita buka filenya, bentuknya JSON dengan koordinatnya tadi. Kita kan tadi bikin poligon. Nah, ini isinya. Kalau Anda mau clear, kita tekan clear, ini udah bersih, dibersihkan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo, halo? Masih adakah orang-orangnya? Hadir, Pak. Ada, Pak. Ada Pak, masih. Ada Pak. Ada yang mau ditanyakan? Sudah pusing? Pusing, Pak. Pusing banget Pak. Ya, soalnya kalau baru pertama kali ketemu source code, apalagi ini baru sedikit ya, baru sedikit. Anda sudah dijejalin, kalau kita hitung 3 file, index.html, main.js, dan package.json atau index.json. Anda sudah menghabiskan, anggap aja sekitar 150 baris kode pemrograman. Jadi pelan-pelan aja, kalau mau belajar ini jangan dipaksakan. Terus kalau Anda ketemu masalah atau stuck, biasanya nanti ada peringatannya kok, di sebelah mana dari baris ini yang bermasalah. Gitu. Terus juga kalau misalkan pengen ngelihat sampelnya seperti apa saja, ini sebenarnya bisa di copy pastekan pakai yang ada di sini. Jadi tutorial tadi itu cuma bagian singkatnya saja, bagian sederhananya. Kalau Anda mau yang lebih mantap, mau lebih keren, Anda bisa pakai yang ada di sini sebenarnya. Mungkin itu dulu kali ya yang bisa saya sampaikan. Anda bisa eksplorasi lebih lanjut di rumah masing-masing. Kalau ada yang bingung segala macam, Anda boleh tanya lewat grup WhatsApp atau mau langsung kalau nanti ada ketemu kesulitan di luar perkuliahan, siapa tahu aja Anda juga bisa langsung hubungi saya, Jabri. Baik, untuk open layers kita ini udah cukup. Lain-lain bisa Anda explore sendiri, kemudian ini juga tinggal copy paste aja kok. Sangat mudah sekali ya, karena dokumentasinya lengkap, kemudian juga library-nya juga banyak, jadi Anda bisa memanfaatkan untuk keperluan web map ataupun
application, web-based application yang menggunakan overlayers. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan untuk perkuliahan sore ini, saya anggap cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Sore, Pak. Terima kasih, Pak.